tidak akan memberikan kepada seorang pun dari manusia qadra ma yamla'un naqir, sekecil nilai dia nggak akan berikan kepada orang lain. Ya. Artinya miskin aja sombong gitu ya. Bagaimana kalau kaya gitu. Jadi dia nggak pernah berbagi sama manusia lain. Kalaupun mereka menjadi raja, berkuasa, punya banyak fasilitas, mereka tidak akan berikan kepada orang lain sedikit nilai pun. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاممي يا رب بالمصطفى صيدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منعزم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن الله يبلغ مقاصدنا ويحسن مرادنا ويطول أعمارنا وأعمار والدينا ويكشف كروبنا وكروبهما، وأن الله يحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلى مسجدنا ومجلسنا هذا، بأن الله يطول أعمارهم ويوسع أرزاقهم ويسهل أمورهم ويكشف كروبهم ويجمعنا وإياهم في خير وعافية، وإلى أمواتنا وأموات المسلمين بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. فَإِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Meskipun mereka tidak akan memberikan kepada manusia naqiran, sedikit pun yang bermanfaat. Hadirin sekalian, ayat 53 dalam surah An-Nisa, Allah ceritakan tentang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim dirinya lebih baik daripada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, mukminin, yang ketika dia datang berdialog dengan orang-orang musyrik, yang pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ketika mereka menanyakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perbandingan, mereka menjawab, yaqulu Muhammad ya'muru bi'ibadatillahi wahdah wa yanha 'an ibadatil asnam. Jadi yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah kepada Tuhan yang Esa dan melarang untuk melakukan kemusyrikan, beribadah kepada atau menyembah kepada patung-patung dan berhala-berhala. Sementara mereka menjawab, apa yang mereka lakukan, wa madinukum, qalu nahnu ulatul bait, kami ngurus Baitullah, nusqil haj wa nuqrid dhaif wa nafukul ani. Jadi merawat Ka'bah, memberikan minum kepada orang-orang yang pergi haji, dan menyambut para tetamu-tamu Allah, serta menyelesaikan permasalahan yang ada pada mereka. Orang-orang Yahudi bilang antum ahda sabila, gitu. Yang dalam Al-Qur'an dikatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru
haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan siapa yang dilaknat oleh Allah tidak akan mendapatkan penolong baginya. Terus kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menafikan apa yang mereka klaim sebagai satu kemuliaan. Ya. Am lahum nasibum minal mulki, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan? Mereka mengklaim bahwa orang-orang Bani Israel adalah orang-orang yang banyak diberikan oleh Allah kemuliaan dengan dijadikan mereka banyak dari nabi, jadi rasul, terus kemudian jadi raja gitu. Fa idzan la yu'tuna an-nasa liqira, padahal kalau andai kata mereka menjadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kekayaan, mereka tidak akan berbagi sedikit pun kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 53 ini. Wa am munqati'atun amma qablaha wa hada al-istifham inkari. Jadi bukan memerlukan jawaban dari pertanyaan yang dikatakan oleh Allah. Am itu ini pertanyaan yang maktub kepada yang sebelumnya, tetapi di sini dikatakan am munqati'atun amma qablaha. Ibtalun 'ala al-yahudi fi qawlihim nahnu aula bil mulki wan nubuwati. Mereka mengklaim kalau andai kata mau diberikan kekuasaan dan kenabian, sesungguhnya kami lebih utama mendapatkan hal itu daripada yang lainnya. Fa kaifa nattabi'ul 'arab wa takdzib lahum fi za'mihim anna al-mulka ya'udu ilaihim fi akhir az-zaman wa yakhruju min al-yahudi man yujaddidu mulkahum wa dawlatahum wa yad'u ila dinihim. Ya. Jadi kalau andai kata memang mereka mengklaim bahwa dia yang lebih utama mendapatkan kerajaan dan kenabian, maka kenapa mereka mengikuti Arab, mereka bangsa Arab atau orang-orang Arab, kemudian mengingkari kenabian mereka? Alasannya lah fi zamihim annal mulka ya'udu ilaihim fi akhir zaman. Kerajaan dan kemuliaan itu akan kembali kepada mereka di akhir zaman. Fa yakhruju minal yahudi man yujaddidu mulkahum. Dia mengklaim bahwa nanti di akhir zaman akan ada dari bangsa Yahudi orang yang memperbaharui, mereformasi kerajaan mereka dan kekuasaan mereka, wa yad'u ila dinihim, dan mengajak kepada agama mereka dalam keyakinan mereka dan keyakinan kita juga umat Islam bahwa akan turun nanti di akhir zaman Nabi Isa. Tapi Nabi Isa bukan membawa agama yang mereka anut sekarang ini, adalah tajdid untuk mereka kembali kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al-Islam gitu. Wa yad'u ila al-Islam. Kemudian di sini dijelaskan tentang posisi kalimatnya. Am lahum nasibum minal mulki fa idzan. Jadi lafaz idzan itu harfu jawabin wa jazain li syartin muqaddarin. Jadi ada, kalau ada jawab ada syaratnya yang muqaddam gitu. Tapi di sini muqaddar. Ya. Wa raf'ul fi'li ba'daha, dan dirafa'kan fi'il setelahnya. Fa idzan la yu'tuna
itu marfu itu. Nggak ada kalau Anda kita jawab itu kan biasanya ya majzum. Jadi wa rufi'al fi'lu ba'daha wa in kana marjuhan fil nahwi, sekalipun levelnya adalah kurang kuat, marjuh bukan rajih. Kalau rajih itu pendapat yang kuat, kalau marjuh pendapat yang dikalahkan oleh pendapat yang lain. Li'annal qira'ata sunnatun muttaba'atun, karena yang namanya qira'ah itu sunnah muttaba'ah, ada sanadnya. Kalau yang kita baca Quran biriwayat Hafsin an Asim, ya, jadi kita ikut semuanya. Ada imalah majreha wa mursaha, ada yang panjang ba'dal ya, itu semuanya mengikuti, ada sunnah muttaba'ah, bukan rumusan. Wa quri'a syadzan, dan dibaca secara tidak lazim, itu namanya syadz. Fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira, itu tentang bacaan. Syadzan 'ala al-arjahi bi hadzfin nuni, dibaca tidak seperti biasanya, bi hadzfin nuni, dengan menghilangkan huruf nun sebagai tanda jazamnya. Kan la ya'tu, nah maksudnya la ya'tu kalau dia menjadi jawabnya bi hadzfin nuni. Wal ma'na laisa lahum minal mulki syai'un albattata. Maksud dari ayat ini, am lahum nasibum minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa nidhara. Jadi maknanya sesungguhnya mereka tidak memiliki, laisa lahum, tidak ada bagi mereka, minal mulki, di satu kerajaan, syai'un albattah, sama sekali enggak punya kekuasaan. Walau kana lil yahudi nasibun minhu fayatasabbabu an dzalika annahum la yu'tuna wahidan minan nasi qadra ma yamla'un naqir, gitu. Kalau saja memang mereka memiliki kekuasaan, walau kana lil yahudi nasibun minhu, dia punya hadz atau punya nasib menguasai atau kekuasaan yang mereka dapatkan, fayatasabbabu an dzalika, maka menjadi penyebab yang demikian itu, annahum la yu'tuna wahidan minan nas, mereka tidak akan memberikan kepada seorang pun dari manusia qadra ma yamla'un naqir, sekecil nilai dia nggak akan berikan kepada orang lain, ya. Artinya miskin aja sombong, gitu ya. Bagaimana kalau kaya, gitu. Jadi dia nggak pernah berbagi sama manusia lain. Kalaupun mereka menjadi raja, berkuasa, punya banyak fasilitas, mereka tidak akan berikan kepada orang lain sedikit nilai pun, gitu. La yu'tuna wahidan minan nasi qadra ma yamla'un naqir, wa huwa an-naqratu allati 'ala dhahri an-nuwati allati tambutu minha an-nakhla. Jadi namanya naqrah itu biji kurma, itu ada bagian putiknya yang membuat kemudian kecambah yang bisa menumbuhkan. Kalau orang-orang yang pelit itu dia nggak mau pemberiannya itu kemudian berkembang di tangan orang, gitu. Makanya sekarang misalnya dia berusaha
kalaupun dia bertani, dia buat buah semangka misalnya, itu tanpa biji, orang senang tanpa biji. Padahal biji itu kan untuk memperpanjang perkembangan buah itu. Ya, jadi kalau ada bijinya, biji ditanam berbuah lagi. Tapi kalau nggak ada biji, habis makan habis sudah dibuang. Dia nggak mau tuh memberikan kemanfaatan kepada orang lain lebih daripada kemanfaatan yang diambil. Kalau dia jual semangka, duitnya diambil, orang makan semangka habis lah, dia nggak bisa kembangkan lagi. Jadi nanti kalau andai kata di tangan orang jadi jual semangka lagi. Ini takbir yang menjelaskan kalau mereka berkuasa, mereka akan membatasi orang lain untuk mendapatkan kemanfaatan lebih daripada apa yang dia petik dari manfaat tersebut. Fa'idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Artinya la yu'tuna wahidan minan nasi qadra ma yamla'u an-naqir wa huwa an-naqratu allati 'ala dhahri al-wad allati tambutu minha an-nakhlah. Sebab nanti putiknya itu akan menumbuhkan satu pohon korma yang berbuah lagi korma yang menjadi banyak. Dia nggak mau ada kebaikan di tangan orang. Wa hadza bayanun li 'adam istiqaqihim lahu. Ini satu penjelasan kalau mereka itu tidak berhak untuk mendapatkan kekuasaan itu, kerajaan itu. Bayanun li'adam istiqaqihim lahu bal istiqaqihim al-hirman minhu. Bahkan yang lebih tepat untuk mereka adalah hirman, jadi mengharamkan dari kekuasaan tersebut. Bisababi annahum minal bukhli, ya, sebab mereka terlampau pelit gitu. Kalau perlu yang di tangan orang diambil, ya. Dia nggak mau memberikan kepada orang kemanfaatan sedikit pun. Annahum minal bukhli waliduna atin wallahu alam, enggak tahu. Ya, artinya sangat bakhil. Orang-orang tersebut tidak menghendaki, tidak suka orang mendapatkan manfaat daripada. Bihaitsu law utu syai'an min dzalika lama utun nasa min aqalli qalilin. Sekira-kira sangat, dia bilang bakhilnya kelewatan gitu, minal bukhli walida. Jadi sangat bakhilnya keterlaluan. Bihaitsu, sekira-kira diungkapkan di sini kebakhilan yang keterlaluan itu. Lau utu syai'an, kalau dia diberikan sesuatu min dzalika, daripada kekuasaan dan kerajaan, lama utun nasa min aqalli qalilin, niscaya mereka tidak akan memberikan kepada orang lain sesuatu yang sedikit dari yang sedikit gitu. Saya dengar orang-orang tua dulu cerita saking susahnya di zaman Jepang itu, kalau mereka buang sampah ada sisa-sisa makanan dikais oleh orang lain di tempat sampahnya yang dia dibuang, dia marah itu. Orang mau makan sisa-sisa makanannya aja dia nggak dikasih sama dia, saking pelitnya. Kan udah dibuang, tapi dia nggak mau sisa makanannya itu dimanfaatkan oleh orang. Jadi kalau dilihat diambil sama orang
sisa makannya dikais di dalam tempat sampahnya itu direbut sama dia, terus kemudian dibenamkan di tanah gitu. Itu yang dikatakan lama utun nasa min aqalli qalilin wa min haqqi man utiyal mulka an yu'athiral ghair bi syai'in minhu. Dan orang sesiogianya gitu, wa min haqqi man utiyal mulka, dan hak orang yang diberikan kerajaan, kekuasaan, kelebihan, kemapanan, an yu'athiral ghaira bi syai'in minhu, siogianya dia memberikan kepada orang yang lain apa yang dia miliki gitu, apalagi sebagai kelebihan. Yang enggak lebih aja mesti diberikan kepada orang, apalagi yang berlebih. Orang kalau yang namanya pelitnya keterlaluan, sisa makanannya aja enggak boleh dimakan sama orang. Ada istilahnya dalam bahasa Betawi, dosanya diminta dia kagak kasih, saking pelitnya. Dosanya diminta dia nggak kasih, ya, dia nggak mau berbagi sama orang lain. Kemudian am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Am yahsuduna, ataukah mereka dengki kepada manusia? Yahsuduna nasa maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ma atahumullahu, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Ala ma atahumullahu min fadlih, Allah memberikan karunia-Nya kepada Muhammad. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba, sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Wa atainahum mulkan azima, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Jadi Allah buktikan dan Allah terangkan bahwa Allah ketika hendak memuliakan seseorang atau memuliakan bangsa, maka tidak bisa diklaim untuk disalahkan, apalagi terus kemudian mengaku bahwa dia yang lebih mulia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilih hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan karunia yang besar. Dan keluarga Ibrahim telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hikmah. Jadi ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ay bal yahsuduna Muhammadan wa man ma'ahu ala ma a'tahum Allah minan nubuwwati wal kitabi wa ziyadil 'izzi wan nasri yawman fa yawman. Mereka dengki terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iri karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenabian dan kitab, terus kemudian kemuliaan yang bertambah terus menerus, pertolongan dari hari ke hari, wan nasra yauman fa yauman. Kemudian wa kathratun nisa ilahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memperistrikan 9 wanita. Wa kathratun nisa lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu yawma idzin 9 niswatin.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 9 istri, 9 wanita. Faqalatil yahudu law kana Muhammadun nabiyyan la syaghalahu amrun nubuwati 'anil ihtimami bi amri nisa'i. Mereka menyatakan, ya, karena kedengkiannya, kalau Nabi Muhammad betul-betul seorang nabi, laukana Muhammadun nabiyyan la syaghalahu amrun nubuwah, dia akan disibukkan dengan urusan kenabian dari hal-hal yang terkait dengan urusan wanita gitu. Dari kepentingan dan kesibukannya dengan urusan wanita, kalau wanita sampai 9 gitu. Fa'adzabahumullahu ta'ala wa radda 'alaihim biqaulih. Kemudian Allah menolak apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Sungguh telah kami berikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Itu. Coba kalau kita lihat nabi-nabi yang dulu Allah muliakan dan Allah berikan kemampuan untuk mengurus banyak istri. Itu. Coba kalau kita lihat di sini, ya. Faqad ataina ala Ibrahim alladzina hum aslafu Muhammadin. Nabi Ibrahim adalah pendahulu daripada Nabi Muhammad. Minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Diberikan oleh Allah al-kitab wal hikmah, diberikan al-kitab wal hikmah. Kalau dibilang kitab berarti dijadikan nabi gitu. Awin nubuwah. Awil muradu bil kitab zawahir syariah, diberikan syariat. Wal hikmah, wa bil hikmati asrarun haqiqah, ada rahasia-rahasia hakikatnya. Wa atainahum ay a'taina ba'dahum ka Daud wa Sulaiman wa Yusuf mulkan 'azima. Allah telah memberikan kepada pendahulu-pendahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'taina ba'dahum, kami berikan kepada sebagian dari mereka pendahulu-pendahulunya. Seperti Nabi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meletakkan kekuasaan dan semuanya yang ada di dalam hatinya. Fa kaifa yastab'iduna nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yahsudunahu ala anbiya'iha wa yahsudunahu ala ita'iha. Kenapa mereka dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kalau Nabi Muhammad seorang nabi enggak repot sama urusan wanita. Padahal yang namanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf juga banyak istrinya tapi tidak sibuk dengan istrinya. Tetap aja dia tugas keagamaannya dia bisa laksanakan dengan sempurna. Fa kaifa yastabi'uduna nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana urusannya dia menjauhkan urusan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena wanita yang 9 itu sebagai istrinya. Wa yahsudunahu ala ita'iha, dan mereka dengki terhadap Nabi Muhammad atas apa yang mereka dapatkan. Ya. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wallahu a'lam. Ayat yang berikutnya, ayat 55, kita hentikan, nanti kita tunda sampai waktu yang akan datang karena ada kegiatan setelah ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويختم بالصلاة أعمالنا، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن نويناهم واستوصانا بهم ولمن استمعنا هنا بسببهم، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا أو مترودا أو محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.